Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Wahidin, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri, murid, dan sosial budaya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut beliau adalah student center, pendidikan yang berpusat pada anak, atau beliau mengistilahkan dengan menghamba pada anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan, beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah guru harus bisa menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Guru harus memahami karakter murid agar dapat menentukan cara dan gaya belajar yang sesuai. Guru harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Inilah makna pendidikan yang berpusat pada murid. Murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Beberapa poin penting tersebut semuanya akan bermuara pada tujuan pengajaran agar siswa secara intelektual memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi juga menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai guru sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, memahami kebutuhan individual. Komunikasi dan refleksi dapat membantu guru memahami karakteristik masing-masing murid. Guru harus mampu beradaptasi baik dengan lingkungan belajar dan gaya belajar murid, sehingga guru dapat menentukan metode dan cara belajar yang akan digunakan. Selain adaptasi lingkungan, tentu juga adaptasi dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Melakukan bimbingan terutama kepada murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Selanjutnya, guru bisa membangun hubungan yang hangat antara guru dan murid atau antar sesama murid agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikutnya, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Terus mendorong partisipasi aktif setiap murid dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga murid dapat bernalar kritis dan mampu menggali dan mengeksplorasi kemampuan diri sendiri. Memberikan apresiasi bukan hanya dalam bidang akademik, tetapi semua prestasi dan potensi yang dimiliki oleh murid. Namun permasalahannya, apakah semua guru telah menerapkan pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kenyataan di lapangan masih banyak guru yang kurang memahami pemikiran beliau. Masih banyak kita jumpai praktik pembelajaran guru sebagai sumber utama ilmu atau teacher center. Komunikasi hanya terjadi satu arah sehingga murid tidak diberikan kebebasan dalam belajar, sehingga potensi yang ada di dalam diri murid tidak dapat berkembang. Praktik lain yang masih kita jumpai adalah menganggap semua murid memiliki kemampuan yang sama, baik secara intelektual maupun emosional. Hal lain yang masih banyak kita jumpai adalah guru malas atau merasa tidak punya waktu untuk mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Gaya belajar konvensional, tidak menarik dan membosankan sering menjadi alasan siswa untuk tidak aktif dalam pembelajaran. Selain permasalahan yang telah disebutkan, untuk mewujudkan pengajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat tantangan yang harus kita hadapi, seperti rendahnya literasi siswa, sehingga cenderung apatis ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurunnya motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Terbatasnya sumber daya dan teknologi untuk mengakses sumber-sumber belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Belum meratanya kemampuan guru dalam memahami konteks pendidikan seperti yang diharapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu hal ini menjadi tantangan kita bersama.
Beberapa solusi yang dapat kita coba untuk mengatasi tantangan yang ada di antaranya, mau membuka diri untuk terus belajar dan mengupgrade diri sesuai dengan kemajuan zaman saat ini, baik secara mandiri ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Belajar menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar tidak monoton dan membosankan. Meningkatkan gairah literasi untuk semua warga sekolah. Mengadakan program-program yang dapat menarik minat baca warga sekolah. Ingat semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Sebagai guru, berikan teladan yang baik, bisa memberi motivasi dan mendorong setiap siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Wujud nyata dari beberapa solusi yang telah disampaikan sebelumnya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di SMA Negeri 6 Talangubi kami telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah yasinan bersama dan sholat zuhur bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sabtu bersih yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa gotong royong antar sesama guna mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, rapi, dan nyaman. Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta minat serta bakat dari siswa. Mendorong guru-guru untuk melakukan upgrade diri dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Sebelum saya akhiri video ini, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Bukan siswa yang mendekat pada kita, tetapi kitalah yang menghamba kepada siswa. Siswa adalah aktor atau subjek dari pendidikan yang dapat berkembang sesuai dengan kemampuan kodrat alamnya, bukan sebagai objek yang hanya diam, tidak memiliki kebebasan berpikir dalam mengembangkan potensinya. Guru harus menuntun siswa dalam pendidikan sesuai dengan potensinya, mendidik budi pekerti, dan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.